Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Lis, dalam kegiatan layanan BK kali ini. Oke, kegiatan layanan BK kali ini kita akan berbicara tentang belajar efektif di rumah selama masa pandemi. Jadi nanti di sini kalian akan bisa satu, mengidentifikasikan cara-cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19, kemudian dapat menjelaskan bagaimana belajar yang efektif saat pandemi, kemudian mengklasifikasikan berbagai macam model belajar, dan yang terakhir adalah mampu menganalisis teknik belajar yang efektif saat pandemi. Baik, kita mulai saja kegiatan kita kali ini. Oke, berbicara keadaan atau kondisi saat ini adalah dalam masa pandemi COVID-19, maka ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yaitu untuk anak-anak adalah adanya school from home atau sekolah dari rumah. Jadi sekolah dari rumah ini dilaksanakan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang dibuat karena keadaan atau kondisi pandemi COVID-19. Jadi mau tidak mau kalian harus melaksanakan school from home ini atau ada learning from home, belajar dari rumah dan sebagainya. Jadi memang bosan, kalian sudah 7 bulan tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan bapak ibu guru gitu ya. Tapi itu harus betul-betul dilaksanakan karena memang itu adalah peraturan pemerintah yang harus kita ikuti dan kita laksanakan. Oke, untuk mendukung kegiatan belajar ini supaya dapat berjalan dengan lancar, oke, kali ini BK akan bagi-bagi tips mengenai cara belajar di rumah. Karena biasanya kalau belajar di rumah itu nggak fokus, ngantuk, dan sebagainya. Jadi ini perlu dipahami oleh kalian semua. Oke, ikutin yuk tipsnya kali ini. Oke, tips yang pertama adalah belajar di waktu yang tepat. Jadi di sini yang perlu diperhatikan oleh kalian adalah waktu belajar di mana kalian betul-betul bisa fokus untuk memahami materi. Jadi kalau bicara school from home, belajar dari rumah, sekolah dari rumah, sebetulnya kalian itu memiliki keleluasaan dalam memilih waktu yang tepat untuk kalian. Kapan kalian bisa fokus, kapan kalian bisa lebih konsentrasi untuk memahami materi. Jadi kalian sendiri yang menentukan, entah itu jam 5 sore, mungkin ada yang fokusnya di jam 3 pagi, atau ada yang fokusnya jam 9 malam, jam 7 sampai jam 9 malam. Itu kalian yang bisa memahami. Jadi kalian pahami sendiri, saya saat konsentrasi, saya saat fokus itu kira-kira di waktu kapan. Sehingga kalian bisa memilih waktu yang tepat untuk kalian memulai belajar. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah atur area belajar yang nyaman. Oke, bicara nyaman, kalian selama belajar di rumah santai. Oke, mungkin bisa kalian belajar sambil rebahan, sambil tiduran, atau bahkan sambil nonton TV. Tapi apakah kalian yakin gitu ya bahwa dengan belajar seperti itu kalian bisa memahami materi, kemudian bisa fokus, bisa konsentrasi gitu. Yakin atau tidak? Nah, ini kalian harus pahami. Oleh karena itu, area belajar atau tempat belajar kalian itu perlu dibuat yang senyaman mungkin sehingga kalian bisa konsentrasi atau fokus dalam memahami materi itu. Di antaranya area belajar yang nyaman jelas jauh dari kebisingan, jauh dari suasana yang gaduh, kemudian juga penerangan yang cukup, itu kan kondisi yang pas, suasana yang rapih, yang bersih, itu sangat mendukung kalian untuk bisa lebih fokus dalam belajar.
Jadi ketika bersih, nyaman, fasilitas lengkap, maka area belajar itu menjadi sesuatu tempat yang nyaman bagi kalian untuk belajar. Ketika nyaman, maka materi pun akan lebih enak untuk diterima atau untuk dipahami oleh kalian semua. Oke, itu tips yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Oke, bicara tentang kesehatan itu pasti. Karena kalau kita sakit, tentu kita tidak akan konsentrasi untuk belajar. Jadi tetap jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan yang cukup, tidak justru berlebihan. Karena kalian sekarang school from home, santai di rumah hanya tiduran saja. Akhirnya tidurnya berlebihan. Ketika tidur berlebihan, maka bukannya tambah sehat tapi malah tambah ngantuk. Akhirnya konsentrasi dalam belajar pun berkurang. Jadi silahkan kalian tetap jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa juga tetap jaga kebersihan. Selama masa pandemi ini jelas tetap yang diutamakan adalah kebersihan diri, lingkungan, dan semuanya. Sehingga kita tetap terjaga, dijauhkan dari penyakit. Oke, cuci tangan, biasakan selalu cuci tangan sebelum atau sesudah melakukan apapun. Memakai masker jika kalian terpaksa harus keluar rumah. Tapi tolong, jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, usahakan kalian tetap di dalam rumah. Itu ya, jadi silahkan protokol-protokol kesehatan itu harus kalian jaga selama masa pandemi ini. Oke, kemudian tips yang berikutnya adalah siapkan koneksi internet. Ini pasti. Karena berbicara school from home, berbicara learning from home adalah berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Ketika berbicara pembelajaran online, maka yang sangat dibutuhkan adalah koneksi internet. Hal yang paling utama dibutuhkan adalah koneksi internet. Jadi silahkan siapkan koneksi internet di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian yang tahu tuh silahkan kalian memilih provider-provider yang bagus, yang sangat menunjang efektivitas kalian dalam belajar. Ya, jadi silahkan kalian tahu, kalian sampaikan ke orang tua, nanti biar orang tua yang menyediakan. Oke, jadi koneksi internet ini adalah hal utama yang sangat diperlukan. Oke, yang terakhir adalah pilih portal belajar yang efisien. Oke, apa itu portal belajar? Portal belajar adalah sumber belajar online yang bisa digunakan untuk belajar di rumah. Jadi sumber-sumber belajar online selain yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ini yang disebut dengan portal belajar. Ada kalian tahu ada seperti kalau dari Kemendikbud itu ada rumah belajar, ada ruang guru dan lain sebagainya. Kalian bisa memilih mana yang efisien, mana yang cocok untuk kalian sebagai tambahan selain materi atau sumber belajar dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Itu ya, jadi silahkan berbicara keleluasaan waktu kalian yang menentukan itu ya. Jadi ini adalah tips cara belajar di rumah yang efektif agar suasana belajar di rumah lebih nyaman dan efisien sehingga kalian bisa mencapai tujuan belajar kalian. Oke, itu 5 tipsnya. Oke, yang selanjutnya adalah ada evaluasi diri. Oke, nanti Ibu minta kalian mengisi evaluasi diri ini di link https itu yang tertulis di situ. Silahkan kalian masuk ke link itu, diisi. Silahkan nanti akan Ibu koreksi, akan Ibu cek agar Ibu tahu kapan kalian belajar, di mana kalian belajar, dan kendala apa yang kalian alami selama belajar di rumah. Oke, selamat mengerjakan untuk kalian. Ingat bahwa tidak pergi ke sekolah bukan alasan untuk tidak belajar di rumah, tapi lebih dari itu. Belajar secara mandiri di rumah memberikan kenyamanan serta keleluasaan kalian dalam belajar. Sehingga justru kalian lebih bisa untuk menentukan waktu yang tepat untuk kalian belajar sendiri. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat sehingga kalian semakin kesini semakin bisa menemukan cara belajar yang efektif yang tepat buat kalian selama di rumah. Itu oke.
Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.